Tahukah kalian bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 300 tahun? Bagaimana awalnya Belanda bisa datang ke Indonesia dan apa sih tujuan negara Belanda tersebut menjajah Indonesia? Mari kita bahas. Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negeri yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan lain sebagainya. Kekayaan inilah yang menarik perhatian bangsa Eropa untuk datang ke Nusantara. Pada masa itu, rempah-rempah sangat berharga karena digunakan sebagai bumbu masakan, sebagai obat-obatan, dan pengawet bahan makanan. Salah satu bangsa Eropa yang datang ke Indonesia ialah Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia mendarat di daerah Banten, tepatnya pada tahun 1596 dan dipimpin oleh seorang pelaut asal Belanda, yaitu Cornelis de Houtman. Kedatangan mereka pada awalnya bertujuan baik untuk berdagang, namun kemudian berkembang menjadi penjajah. Pada abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa sedang mengalami perkembangan besar, terutama dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala menjadi komoditas sangat mahal di Eropa. Karena semakin langka barangnya, semakin tinggi juga nilai harganya. Namun, jalur perdagangan saat itu menuju Asia mengalami hambatan setelah Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani pada tahun 1453. Bangsa-bangsa Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah karena harus membayar harga yang sangat mahal melalui perantara. Kondisi ini mendorong mereka untuk mencari jalur laut langsung ke Asia, termasuk ke Indonesia, yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar saat itu. Belanda pertama kali datang ke Indonesia yaitu pada tahun 1596. Pada saat itu mereka dipimpin oleh seorang pelaut yang bernama Cornelis de Houtman. Mereka pertama kali mendarat yaitu di Pelabuhan Banten, di mana Banten saat itu menjadi pusat perdagangan penting rempah-rempah. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk membeli rempah-rempah langsung dari sumbernya agar mendapat keuntungan besar. Namun, sikap Belanda yang kurang baik membuat hubungan dengan penduduk setempat menjadi tegang. Meskipun ekspedisi ini tidak terlalu berhasil, Belanda tetap mengetahui besarnya potensi kekayaan Indonesia dan berencana untuk kembali. Untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, pada tahun 1602 didirikan perusahaan dagang besar bernama VOC. VOC dibentuk oleh pemerintah Belanda agar perdagangan di wilayah Asia dan sekitarnya lebih teratur dan menguntungkan. VOC memiliki beberapa hak seperti memonopoli perdagangan, membentuk tentara, dan membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dengan kekuasaan tersebut, VOC mulai menguasai perdagangan rempah-rempah dan memperluas pengaruhnya di Nusantara. Kedatangan Belanda membawa dampak besar bagi rakyat Indonesia. Dampak negatifnya pun antara lain terjadinya penindasan, monopoli perdagangan, dan sistem kerja paksa yang membuat rakyat Indonesia hidup dalam kesulitan. Banyak petani-petani yang dipaksa menyerahkan hasil bumi mereka kepada Belanda. Meskipun ada beberapa dampak positifnya juga, seperti pembangunan infrastruktur dan sistem administrasi. Secara umum, rakyat Indonesia lebih banyak mengalami kerugian akibat penjajahan. Penindasan yang dilakukan bangsa Belanda menimbulkan berbagai perlawanan di berbagai daerah. Rakyat tidak tinggal diam ketika daerahnya dikuasai dan dirampas oleh bangsa Belanda. Beberapa perlawanan terkenal antara lain Perang Diponegoro, Perjuangan Patimura, dan perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Meskipun belum berhasil sepenuhnya, perlawanan tersebut menunjukkan semangat dan keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan tanah airnya. Masa kedatangan Belanda ke Indonesia menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Hubungan yang semula berupa perdagangan perlahan-lahan berubah
menjadi penguasaan wilayah dan penjajahan yang berlangsung lama. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah menjadi salah satu alasan utama bangsa Eropa ingin menguasainya. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, tetapi juga mempengaruhi sistem pemerintahan, sosial, dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Dari sinilah muncul berbagai perlawanan dan perjuangan rakyat di berbagai daerah. Sejarah kedatangan Belanda menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Melalui peristiwa tersebut, kita dapat melihat bahwa bangsa Indonesia telah mengalami masa-masa yang sulit sebelum akhirnya meraih kemerdekaan. Pengalaman sejarah ini memberi semangat kebangsaan dan rasa persatuan yang semakin kuat di antara rakyat Indonesia. Setelah VOC mengalami kebangkrutan pada tahun 1799, seluruh wilayah kekuasaannya di Indonesia diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi jajahan pemerintah Belanda, bukan lagi perusahaan dagang. Pada masa pemerintah kolonial, Belanda mulai menerapkan berbagai kebijakan untuk mengontrol wilayah Indonesia. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Pada abad ke-19, dalam sistem ini, rakyat diwajibkan menanam tanaman khusus seperti kopi dan tebu untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kebijakan ini menyebabkan penderitaan dan kemiskinan. Dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa kedatangan Belanda ke Indonesia bermula karena keinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu, kehadiran mereka berkembang menjadi kekuasaan politik dan penjajahan yang berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan yang diterapkan Belanda menimbulkan penderitaan, namun juga memicu lahirnya semangat perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan tersebut menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki tekad untuk mempertahankan hak dan kedaulatannya. Dengan mempelajari ini, kita diharapkan dapat mengambil hikmah serta semakin menghargai arti kemerdekaan dan persatuan bangsa.